Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan bentuk perubahan energi. Kalian sudah pada tahu belum bentuk perubahan energi itu apa? Kalau ada yang belum tahu, yuk simak video ini. Sebelum kita membahas tentang bentuk perubahan energi, sebaiknya kita mengetahui apa itu energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha dan mengalami perubahan. Sedangkan perubahan bentuk energi adalah suatu perubahan energi dari bentuk satu ke bentuk yang lainnya. Perubahan bentuk energi yaitu berdasarkan hukum kekekalan energi. Yaitu yang pertama, energi yang ada di sekitar kita tidak bisa dibuat atau dihilangkan. Yang kedua, energi hanya berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Sudah paham semuanya ya? Sekarang kita membahas tentang bentuk-bentuk energi. Bentuk-bentuk energi itu ada 6. Yang pertama, energi panas, energi bunyi, energi gerak, energi listrik, energi kimia, dan yang terakhir, energi cahaya. Yang pertama, kita akan membahas tentang energi panas. Energi panas apa hayo? Kalian ada yang tahu nggak energi panas itu apa? Energi panas adalah energi yang memiliki kemampuan untuk mengubah suhu atau suatu benda. Sebagai contoh yaitu panas yang kita dapatkan dari matahari. Benda-benda panas lainnya yang ada di sekitar kita itu juga termaksud dari bentuk energi panas. Misalnya air panas dan api yang berada di kompor. Contoh, energi panas matahari bisa kita gunakan saat kita menjemur baju di luar. Contoh lainnya yaitu api yang berada di kompor bisa kita gunakan atau bisa kita manfaatkan untuk memasak. Jika tadi kita membahas energi panas, selanjutnya kita akan membahas energi bunyi. Apa sih energi bunyi itu? Energi bunyi dihasilkan karena adanya benda yang bergetar. Dari getarannya ini akan mengeluarkan gelombang suara. Tapi untuk bisa didengar, gelombang suara harus berpindah melalui udara atau air. Contoh dari energi bunyi itu apa sih? Contohnya adalah ketika kita berbicara, bernyanyi, bermain alat musik, dan bel yang berbunyi. Itu adalah penjelasan tentang energi bunyi. Selanjutnya kita akan membahas tentang energi gerak. Apa yang dimaksud dengan energi gerak? Ada yang tahu tidak? Contoh dari energi gerak ini, kita bisa melihat kincir air, kincir angin. Jadi, yang disebut energi gerak itu adalah benda yang menimbulkan pergerakan. Kenapa bisa sih kincir angin ini disebut energi gerak? Karena adanya angin. Angin adalah udara yang bergerak. Sedangkan dari kincir air itu bisa berputar atau bergerak karena adanya pergerakan aliran air. Selanjutnya kita akan bersama dengan Max akan membahas tentang energi listrik. Yuk kita simak. Kalian masih pada semangat kan nih belajarnya? Nah, perkenalkan dulu, aku Max. Kali ini kita akan membahas tentang energi listrik. Kalian tahu nggak, listrik menjadi faktor paling penting dalam kehidupan. Benda-benda di kehidupan kita dan di rumah membutuhkan energi listrik untuk dapat digunakan, mulai dari handphone, TV, AC, komputer, kulkas, setrikaan, dan lain-lain.
Jadi, kehidupan kita sekarang di zaman ini tidak bisa lepas dari energi listrik. Muatan listrik yang bergerak akan menimbulkan energi listrik. Arus listrik ini dihasilkan dengan memindahkan muatan listrik. Segitu dulu penjelasan dari aku tentang energi listrik. Selanjutnya yaitu energi kimia. Tahukah kamu ketika kamu berlari, ketika kamu sedang mendorong benda, pasti kamu akan merasakan lelah. Kira-kira kenapa begitu ya? Yuk, aku jelaskan. Jadi, ketika kamu melakukan kegiatan, kamu menggunakan energi. Lalu, ketika kamu merasa lelah, artinya kamu kekurangan energi. Energi kimia tersimpan dalam bahan kimia. Energi dalam tubuh kita juga termasuk dalam energi kimia. Energi ini berasal dari bahan kimia alami. Bahan tersebut yaitu makanan. Kira-kira benda-benda energi kimia ada apa saja ya? Benda-benda yang menghasilkan energi kimia yaitu ada baterai, aki, dan makanan. Baterai digunakan untuk menyalakan senter, radio, jam dinding, remote TV, dan lainnya. Aki digunakan untuk menyalakan mesin mobil dan sepeda motor. Makanan yaitu energi yang digunakan untuk melakukan aktivitas. Selanjutnya, kita akan membahas tentang energi cahaya. Apa yang kamu lihat di depan hari ini? Benda apakah itu? Biasanya benda ini sering ditemukan di mana ya? Yuk, aku jelaskan. Lampu sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Lampu ini digunakan untuk menerangi ruangan. Lampu merupakan benda dari energi cahaya. Energi cahaya adalah energi yang dipancarkan oleh sumber cahaya. Energi cahaya ini menyebabkan tempat gelap menjadi terang. Sumber energi cahaya terbesar adalah matahari. Adapun benda-benda sumber energi cahaya yaitu ada matahari, bintang, api, dan lampu. Jika sudah mempelajari bentuk-bentuk energi, selanjutnya kita akan mempelajari perubahan energi. Perubahan energi adalah perubahan bentuk suatu energi ke dalam energi lainnya. Yuk kita simak penjelasan lebih lanjutnya. Sudahkah kalian menyantap makanan hari ini? Dari makan, tentunya kalian akan memperoleh energi. Bagaimana cara mengolah makanannya sebelum dimakan? Apakah makanannya tersedia langsung begitu saja? Tentu tidak. Pernahkah kalian memperhatikan kompor yang sedang menyala saat ibu memasak? Bagaimana cara kompor itu menyala? Apakah kompor itu menyala dengan begitu saja? Mari kita pelajari bersama-sama. Kompor dapat menyala karena adanya bahan bakar. Bahan bakar yang sering kita gunakan yaitu gas dan minyak tanah. Energi pada gas dan minyak tanah adalah energi kimia. Gas dan minyak tanah diserap oleh suhu kompor dan kompor dapat menyalakan api. Pada saat kompor menyala itulah perubahan energi terjadi dari energi kimia menjadi energi panas. Contoh lain dari perubahan bentuk energi listrik yaitu energi listrik berubah menjadi energi cahaya dan bunyi. Contohnya yaitu saat kita menggunakan televisi. Televisi dapat menyala karena adanya aliran listrik.
Hari begitu terik, Sofa pulang bermain dalam keadaan berkeringat dan sangat letih. Duh, keras sekali hari ini. Kamu dari mana saja, Sofa? Tadi aku dan teman petak umpet di taman. Panas sekali ya udaranya nih, Bah. Oh ya, aku nyalain kipas anginnya deh. Alhamdulillah anginnya segar. Sofa, jangan lupa matikan kipas anginnya ya. Kalau nanti sudah tidak dipakai lagi. Hemat listrik. Baiklah nih, Bah. Pada video tersebut, Sofa menyalakan kipas angin. Apakah ada yang tahu mengapa kipas anginnya bisa menyala? Ya, benar sekali, karena adanya aliran listrik. Untuk menyalakan kipas angin, kita perlu energi listrik. Kipas angin yang berputar menunjukkan bahwa energi listrik dapat diubah menjadi energi gerak. Contoh lain yaitu perubahan energi pada setrika. Pada setrika, energi listrik dirubah menjadi energi panas. Hal itu ditunjukkan pada pakaian yang telah disetrika apabila disentuh akan terasa panas atau hangat. Tahukah anak-anak bahwa perubahan energi juga terjadi di dalam tubuh? Bagaimana ya caranya? Yuk kita cari tahu bersama. Perubahan energi di dalam tubuh adalah energi kimia menjadi energi gerak. Makanan merupakan sumber energi kimia bagi tubuh yang diolah menjadi sari-sari makanan, kemudian diubah menjadi energi agar seluruh bagian tubuh dapat bergerak atau bekerja. Seperti gambar Benny ya, Benny sedang makan untuk memperoleh energi. Kemudian makanan itu diolah menjadi energi di dalam tubuh sehingga energi dapat digunakan untuk bergerak atau beraktivitas. Perubahan energi gerak menjadi energi bunyi contohnya adalah seorang anak yang sedang bermain drum, kemudian seorang satpam atau hansip yang sedang memukul kentongan, dan seseorang yang sedang bermain gitar. Perubahan energi kimia menjadi energi gerak contohnya terjadi saat kita makan dan terjadi pada jam dinding atau jam lainnya, karena jam itu berisi baterai dan baterai itu merupakan energi kimia yang diubah menjadi gerak pada jarum jam.